Oke guys, welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai kuat medan listrik guys. Soalnya diambil dari SBMPTN tahun 2008. Ya, kita lihat soalnya. Dua buah muatan A dan B masing-masing 4Q dan min Q. Jadi kita punya dua jenis muatan guys. Muatan positif si A. Nah ini si A. Itu muatannya 4Q positif. Dan muatan B itu negatif min Q ya, muatan si B, mereka terpisah pada jarak L. Ya, jaraknya ini itu L, guys. Nah, pada titik tertentu, ya kita nggak tahu titiknya di mana, harga medan listrik yang dihasilkan kedua medan itu berharga 0. Nah, ini kata kuncinya, guys. Medannya bernilai 0. Maka, lokasi titik tersebut terhadap muatan A. Jadi diukur dari A, titiknya di mana, berapa, ya. Sebelum saya mulai, kita review dulu konsep dari medan ya. Kalau medan yang dihasilkan oleh si muatan positif, dia akan memiliki arah medan keluar guys ya, atau menjauhi si positif. Nah, kalau muatan negatif itu punya medan itu mendekati si negatif atau mengarah ke dalam. Ya. Ini konsep sangat penting ya. Sehingga kita tahu bahwa mereka berbeda arah ya. Sekarang kita akan cari lokasinya di mana, titiknya di mana, ya. Ada 3 kemungkinan. Saya akan jelaskan satu persatu kemungkinan titiknya di mana, ya. Kemungkinan pertama, Pak, mungkin nggak kalau titiknya itu di antara A dan B, misalnya di sini. Contoh, ya. Kalau di antara A dan B, itu coba kita gambar medan listriknya, arah medan listriknya, ya. Dari si A positif, oh positif itu medan arah garis medannya itu menjauh, berarti ke arah sini, menjauhi si positif. Tapi sama si negatif, ya, dia juga mengarah ke mendekat, ya, mendekat menuju si negatif. Mereka punya arah yang sama, berarti nggak mungkin kuat medannya berharga 0. Ya, kalau 0 itu berarti nggak ada panahnya, ya kan? Totalnya nggak ada panahnya, atau kalau saya duduk ke kanan, ya berarti dia akan memiliki medan ke arah kanan. Sehingga tidak mungkin titiknya itu berada di antara A dan B, guys. Ya. Kemungkinan yang kedua, kalau di sebelah kirinya A, guys. Kita lihat titiknya itu sebelah kirinya A. Misalkan di sini. Nah, kalau di sini, ya, medannya itu gimana, guys? Kita lihat. Yang positif, dia menjauh. Tapi yang negatif, dia menuju negatif. Nah, tapi kalian lihat guys, panah saya itu lebih panjang yang biru. Kenapa? Karena si titiknya itu dia lebih dekat ke si positif. Kalau lebih dekat, kuat medan lebih kuat. Ya, sehingga panah lebih panjang. Tapi kalau yang merah, panah merah, itu lihat sumber medannya itu negatif itu jauh banget guys. Kalau jauh berarti panahnya kecil. Artinya kuat medan diberikan oleh si negatif itu lemah. Sehingga kalau kita totalkan, lebih cenderung ke arah kiri guys medannya ya. Kirinya besar, kanannya kecil. Kalau kita totalkan, ya kecil. Ya berarti tetap ke kiri, cuma lebih kecil dari sebelumnya. Ya, sehingga tidak mungkin di sebelah kiri. Berarti kemungkinan terakhir adalah berarti titiknya di sebelah kanan ya Pak. Coba kita lihat kalau di kanan. Ya, kalau di kanan kita lihat medan diberikan oleh si positif. Kalau diberikan oleh si positif, dia menjauh si positif, sama si negatif dia ke arah mendekat si negatif. Nah, saya bilang mungkin panahnya itu besarnya sama. Itu mungkin. Kenapa? Karena kita lihat di sini, meskipun si positif itu memberikan medan dan dia lebih jauh daripada si merah, tapi besarnya lebih besar. Jadi kalau lihat di sini, titik ini lebih jauh dari si positif, tapi muatannya besar. Ya, dibandingkan sama si negatif, muatannya kecil nih, tapi jaraknya dekat. Nah, jadi seimbang nih guys ya. Besar tapi jauh, kecil tapi dekat. Kekuatannya itu bisa seimbang. Bandingkan sama yang sebelumnya. Udah kalau di sebelumnya kan di sini nih udah dekat sama si positif, muatannya besar lagi. Berarti kan panahnya besar guys.
panahnya besar. Terus sama si merah udah kecil muatannya, jauh lagi ya, makin lemah lah dia. Ya. Jadi jawabannya adalah posisi letaknya itu di sebelah kanan B. Nah, pertanyaannya bukan itu guys. Pertanyaannya adalah lokasi titiknya kalau kita ukur dari A. Berarti lokasi ini guys. Nah, lokasi ini itu berapa panjangnya ya? Jaraknya berapa? Kita akan cari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Coba kita lihat di sini. Si titik itu mengalami dua medan. Medan yang warna biru yaitu positif, yaitu saya sebut sebagai EA. Medan yang diberikan oleh A, dan EB, medan yang diberikan oleh si B. Kanan sama kiri besarnya harus sama, karena tarikan kanan, tarikan kiri harus saling meniadakan, karena kuat medannya 0. Sehingga EA sama dengan EB. Kita tulis di sini guys. EA sama dengan EB. Nah, apa rumus E? Masih ingat? K, QA per jarak ke A kuadrat. Apa EB? K, QB per RB kuadrat. Ya, di sini kita bisa coret K karena sama-sama K. QA itu bernilai 4Q. Ya, saya tuliskan di sini 4Q. Kalau QB bernilai min Q. Tapi ingat, di rumus gaya sama medan, F sama E, nilai plus minusnya muatan nggak dimasukin. Berarti kita tuliskan Q. Per RA. Apa itu RA? Jarak titik ke A, yaitu yang mau kita cari itu berapa guys ya. Berarti kita simbolkan aja sebagai, kalau misalnya ini ya guys ya, kan kita nggak tahu nih jarak ini nih. Jarak ini kan X ya. Berarti ini adalah L plus X. Jadi jaraknya adalah L plus X. L plus X kuadrat dibagi jarak titik ke B-nya adalah si X kuadrat. Nah, dari sini kamu tinggal cancel si Q-nya, karena sama. Nah, kemudian kita mau cari si L plus X, guys. Jadi, kita tinggal akarkan, guys. Ya, kita akarkan. Jadi, kenapa kita harus akarkan? Karena ada kuadratnya, ya. Kita akarkan kedua ruas menjadi akar 4 menjadi 2 per L plus X sama dengan 1 per X. Ya, kita kalikan silang. 2X sama dengan L plus X. Ya, jadi kita dapatkan di sini X sama dengan L. Nah, jadi X-nya sama dengan L, guys. Berarti kalau jarak aslinya, RA sama dengan L plus X, X-nya itu 2, X-nya itu L juga, berarti L plus L. Jadi jaraknya adalah 2L. Kita hitung dari si muatan A, guys, ya. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal kuat medan listrik. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton video selanjutnya. See you in the next video. Thank you guys.